Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 4 SD Istiqomah. Hari ini hari Rabu, kembali kita dalam pembelajaran matematika kelas 4 bersama Bu Lia. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Sehat, kuat, dan lancar dalam mengikuti pembelajaran dan juga ibadah puasa ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi hubungan antar garis. Mari awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pengertian garis. Apa sih garis itu anak-anak? Nah, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi garis itu dibentuk dari titik-titik ya asalnya ya, yang beraturan dan berkesinambungan. Garis lurus merupakan garis yang memanjang tanpa batas di kedua ujungnya. Jadi kalau garis lurus itu garis gitu ya, tanpa ada batasnya ya. Nah ini nomor 1 ada garis AB atau ditulis AB. Di atasnya diberi tanda garis panah kanan kiri ya. Tanda panah di kedua ujungnya menunjukkan bahwa garis AB memanjang di kedua arah tersebut sampai tak berhingga. Jadi ini ukurannya masih bisa diperpanjang ya, tanda panah itu artinya ke arah yang B masih terus ke kanan, ke arah A, ke arah kiri juga masih panjang ya. Ini tanda panah artinya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, sinar garis CD atau ditulis CD, atasnya ada tanda panah ke arah kanan. Artinya ini garis dimulai dari titik C dan tanda panah di D menunjukkan garis memanjang tak terhingga ke arah tersebut. Jadi kalau ada C, D di atasnya ada panah ini artinya titiknya dimulai dari C terus tanpa batas ke arah D ke sana ke kanan ya. Jadi panjang itu ya. Kemudian yang ketiga, ruas garis EF atau ditulis EF, atasnya garis. Artinya, garis tersebut dibatasi oleh dua titik, yaitu titik E dan F. Nah, ini ruas garis EF ini ukurannya ini bisa diukur ya, karena ada batasnya. Batas titik E dan F ini bisa dihitung berapa sentimeter. Sedangkan kalau yang ada panah itu tidak bisa ya, karena masih terus memanjang ya. Kalian paham apa bedanya garis, sinar garis, dan ruas garis? Iya, baik. Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, berdasarkan arahnya, garis dibedakan menjadi garis lurus yang arahnya memanjang dari atas ke bawah atau sebaliknya disebut garis vertikal. Nah, ini contohnya ini garis vertikal ya. Jadi tegak gitu ya. Arahnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini namanya garis vertikal. Garis GH adalah garis vertikal ya. Kemudian ada juga garis lurus yang arahnya memanjang dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Itu disebut garis horizontal. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, memanjang dari kanan ke kiri. Itu garis KL adalah garis horizontal ya. Bagaimana kalian bisa membedakan garis vertikal dan horizontal? Bisa ya? Hubungan antara dua garis. Ada yang namanya garis sejajar. Apa garis sejajar? Nah ini,
Dua garis atau lebih disebut sejajar jika garis-garis tersebut tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi garis itu tidak akan bertemu ya, tidak berpotongan. Simbol garis sejajar adalah ini ya, garis miring 2. Nah, ini artinya sejajar ya. Contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari ini anak-anak. Nah, ini gambar apa? Ini rel. Rel kereta api ini ya, relnya ini garis tuh kan. Kanan kirinya itu terus memanjang, lurus ya. Nih, sejajar. Dan tidak akan bertemu ya, makanya kenapa kereta api bisa berjalan di atas rel ya. Nah, itu. Ini contoh garis sejajar ya. Rel kereta api ini ya, kanan kirinya ini lurus ke sana terus ya. Kemudian ada lagi ini zebra cross. Lihat zebra cross, garis yang putih-putih. Nah, ini sejajar ya. Garis putih yang satu dengan yang lain. Nah, ini namanya sejajar ya. Jadi bisa sejajarnya kayak rel ini ya, kanan kiri gitu lurus. Bisa juga seperti ini, seperti zebra cross. Nah, ini garis-garis putihnya ini disebut garis sejajar. Jadi tidak akan bertemu ya, karena letaknya sejajar. Nah, selanjutnya nih, ada contoh garis sejajar. Nah, ini. Nah, garis ada dua garis A dan B. Garis A sejajar B. Nah, gini ya. Nah, ini letaknya ini vertikal ya. Ditulis A sejajar B, A garis miring B, 2 garis miring B. Kemudian ada juga yang letaknya seperti diagonal ya. Nah, ini garis M dan N ini. Garis M sejajar dengan N atau ditulis M sejajar N. Garis miring 2 N ya, ini sejajar. Kemudian sejajar juga ini contoh ditunjukkan oleh garis P dan Q. Nah, ini seperti tadi zebra cross seperti ini ya letaknya ya. Nah, ini ditulis garis P sejajar dengan Q, ditulis P sejajar Q atau P garis miring 2 Q. Kalau yang A dengan B ini tadi seperti rel kereta api ya. Seperti itu. Tapi kalau P dan Q ini seperti zebra cross tadi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh garis yang sejajar. Seperti ini posisinya ya. Jadi kedua garisnya letak sejajar, tidak akan berpotongan ya. Sekarang yang B, garis berpotongan. Nah, dua garis atau lebih disebut berpotongan jika garis-garis tersebut bertemu atau berpotongan pada salah satu titiknya ya. Contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya garisnya, kalau yang ini, kalau tadi tidak berpotongan, kalau sekarang berpotongan. Nah, ini ada gambar apa? Iya, ini adalah gambar baling-baling ya, kincir angin nih, kincir angin. Biasanya banyak terdapat di negara Belanda. Nah, lihat ini kincir angin di atasnya ya, ini baling-balingnya. Nah, ini baling-baling kincir angin ini saling berpotongan ya, itu ibaratnya dua garis yang saling berpotongan. Nah, seperti ini ya contohnya kalau berpotongan ya. Nah, contoh garis berpotongan nih, ada dua garis, garis G dan garis H. Garis G berpotongan dengan garis H di titik P. Jadi kedua garis ini berpotongannya di titik P. Ditulis seperti itu ya. Garis G yang hijau berpotongan dengan garis H yang merah di titik P. Mengerti ya? Berpotongannya ini di titik P. Satu lagi Ibu beri nih, ada nama garisnya garis AB dan garis CD. Jadi nama garis itu boleh satu huruf asal ditulis huruf kecil atau dua huruf. Tapi kalau dua huruf harus memakai huruf besar, huruf kapital ya. Nah, ini ada garis AB dan garis CD. Nah, ini garis AB berpotongan dengan garis CD di titik O. Nah, lihat ya. Garisnya ini berpotongannya di titik O. Garis AB yang biru berpotongan dengan garis CD yang merah di titik O. Ini contoh garis berpotongan.
Kita lanjutkan, ada yang terakhir itu garis berimpit. Dua garis disebut berimpit jika memiliki dua titik atau lebih yang saling bersekutu. Garis yang berimpit akan tampak seperti hanya satu garis saja. Contoh garis berimpit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini apa anak-anak ya? Ini ada jam ya, menunjukkan pukul 12. Sebenarnya ini jarumnya ada berapa anak-anak? 1 atau 2? Ya, ada 2 ya. Jarum panjang dan jarum pendek. Semuanya menunjukkan angka 12. Jadi berimpit. Seolah-olah yang tampak itu hanya satu garis, hanya satu jarum. Padahal sebenarnya 2 jarum ya. Nah, ini contoh berimpit. Ada 2 tetapi kelihatannya 1 karena berimpit ya. Contohnya pada pukul 12.00 atau pukul 24. Nah, contoh garis berimpit. Nah, ini ada 2 garis X dan Y ya nih. Garis X berimpit dengan garis Y. Jadi kan kayak satu garis. Padahal sebenarnya ada 2. Ada garis X dan Y. Tapi berimpit. Bertumpuk ya. Seperti tadi pada jam. Berimpit. Letaknya sama. Contoh lain ini. Ada garis AB. Nih yang di luarnya ya. Yang paling panjang itu AB. Berimpit dengan garis CD. Kan kayak satu garis. Padahal sebenarnya ini ada 2 garis. Ada garis AB dan CD. Tapi berimpit. Garis AB berimpit dengan garis CD. Sudah mengerti maksudnya berimpit ya? Ada 2 garis atau lebih tapi kelihatannya 1 karena berimpit. Nah, tugas. Kerjakan uji kemampuan paket 2 bagian 1 nomor 1 sampai 5 saja ya. Halaman 152 buku paket matematika, langsung di bukunya lalu fotokan ke guru kelas. Kan tadi kalian sudah menyimak materinya ya. Kalau belum jelas, silahkan diputar ulang videonya. Insya Allah kalian pasti mengerti ya. Ini tugasnya anak-anak, silahkan disimak dulu. Baiklah, terima kasih. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Semoga bisa difahami dan dimengerti ya anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat belajar matematikanya. Kuat, lancar ibadah puasanya sampai nanti saatnya berbuka ya. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.